bukan hanya mereka berdua, semua pakai deh kata ekosistem. Iya, makanya kita gibah biar kalau ada yang ngomong ekosistem nanti kita senyum-senyum aja. Ekosistem algoritma, bukit algoritma, ekosistem pendidikan, yoi, hajar gitu. Mantap lu. Halo, jumpa lagi dengan kami di Bergibah Podcast karena perjumpaan adalah kunci. Halo teman-teman, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Iya masih. Ya, gini lur, di kesempatan kali ini kita akan gibahin. Oke teman-teman, kami maksudnya. Kami akan gibahin soal penggunaan istilah yang menurut kami penting di dua podcast yang menurut kami penting. Podcast pertama itu yang diunggah di akun Sekretariat Kepresidenan tanggal 2 Mei 2021 berjudul Podcast Hardiknas 2021 Presiden Jokowi dan Mas Menteri Nadiem Makarim 2 Mei 2021. Nah, podcast pertama ini Mas Menteri Nadiem Makarim berbincang dengan Pak Presiden dalam rangka memperingati apa yang disebut dengan Hari Pendidikan Nasional. Keduanya bercakap-cakap soal arah pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim maksud saya. Nah, ini di video podcast pertama ya. Kemudian kami juga menemui istilah ini digunakan di podcast Akbar Faisal Uncensored yang mengundang Budiman Sujatmiko untuk berbincang mengenai bukit algoritma. Podcast itu berjudul Budiman Sujatmiko Proyek Silicon Valley Indonesia yang diunggah di kanal Akbar Faisal Uncensored tanggal 10 Juni 2021. Di dua podcast tadi, Nadiem Makarim dan Budiman Sujatmiko sama-sama menggunakan istilah ekosistem. Kita simak dulu ya Lur, berapa banyak mereka dan digunakan di mana nih istilah ekosistem di podcast mereka, gitu ya? Iya. Putar dulu mungkin Mbak. Ya. Oke. Aku putar yang pertama ini yang perbincangan Pak Presiden Jokowi dengan orang yang disebut Mas Menteri Nadiem Makarim ini ya. Kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya. Nah itu, tapi filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Nanti kalau ada yang tertarik bisa putar lagi ke channel Sekretariat Presiden Podcast Hardiknas 2021 itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua dari Akbar Faisal Uncensored tadi yang Budiman Sujatmiko Proyek Silicon Valley Indonesia. Aku coba putar lagi ya dan kita simak bagaimana Budiman menggunakan kata ekosistem itu. Ekosistem. Ya, ekosistem. Bukit algoritma itu satu platform, Ya. satu tempat, satu titik dari sebuah ekosistem besar yang hendak kami bangun. Oke. Saya dan kawan-kawan bangun. Ya. Untuk mewujudkan, kalau dari perspektif saya pribadi, Ya. obsesi saya yang ketiga dalam hidup. Sesi pertama apa? Sesi kedua apa? Obsesi pertama saya adalah kebebasan manusia. Oke. Itulah kenapa saya dulu ikut berjuang untuk demokratisasi. Itu obsesi pertama saya, kebebasan manusia. Indonesia lah konteksnya. Obsesi saya yang kedua adalah, karena itu kita dulu melawan Orde Baru ya, Soeharto ya. Obsesi saya yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan manusia. Karena itu kita di DPR membuat undang-undang desa untuk menciptakan keadilan anggaran sebagai salah satu wujud keadilan sosial lewat undang-undang desa.
Obsesi saya yang ketiga adalah kemajuan manusia Indonesia. Nah itu Lur, jadi di awal tadi dia bilang bukit algoritma, dia pakai frase sebuah ekosistem besar yang hendak kami bangun. Jadi ekosistem di sini adalah bukit algoritma itu. Kalau kita simak video di Akbar Faisal Uncensored. Kemudian di video yang pertama tadi Pak Presiden dan Mas Menteri, ekosistem yang dia maksud berarti adalah pendidikan. Itulah faktanya tuh. Nah, kelihatannya memang muncul satu kebiasaan dalam banyak percakapan sehari-hari, di mana istilah-istilah seperti ekologi, ekosistem itu banyak sekali dipakai orang, lingkungan gitu-gitu. Aku pikir karena ada teman yang menyebut krisis sosial ekologis makin banyak, atau krisis sosial ekologis sering dipakai bahasa lainnya adalah timbunan derita makin parah. Jadi orang ramai-ramai masuk ke dalam kosakata dalam korpus sosial ekologi seperti itu tadi, ekosistem, ekologi, lingkungan, macam-macam. Tapi mungkin ada bagusnya kita lihat apa ekosistem menurut KBBI. Ada yang bisa bantu nggak, Lur? Apa maksudnya ya? Kalau di KBBI itu, nih di KBBI online kita bisa. Ya, aku coba baca ya. Dia hilang suaranya. Ya, kalau di KBBI online, ekosistem itu adalah noun atau N. Punya 3 makna dia bilang. 1, keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. 2, komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. 3, keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itu ada di KBBI. Dari pengertian KBBI itu bisa kita ambil berbagai misalnya kata, kita ekstrak. Ya, tadi ada itu ya, komunitas, lingkungan, tumbuhan, hewan, organisme tak hidup, dan saling berinteraksi. Itu ekosistem ya? Iya, betul. Nah, tapi seperti halnya mereka tadi itu, Nadim ataupun Budiman yang memakai kata ekosistem dalam konteks pendidikan dan bukit algoritma, orang bisa aja menyebut danau sebagai ekosistem, tapi kota juga sering disebut sebagai ekosistem. Ekosistem kota gitu dalam percakapan sehari-hari, macam Budiman dan si Nadim tadi sering pakai kata ekosistem memang. Atau sebenarnya kalau kota orang sering juga menyebutnya sebagai ekokomunitas begitu. Sebenarnya apa yang membedakan keduanya, misalnya ekosistem danau dan kota, itu yang menurutku menarik untuk ditelaah. Maksudnya apa sih yang ada kalau kita pakai danau, berarti kan apa aja sih yang ada di danau? Ada air, ada ikan, ada tumbuhan di situ, ada macam-macamnya. Kalau di kota itu kan pasti ada rumah, ada permukiman di kampung kota, ada gedung, ada sekolah, ada mall, ada itu kan. Ya. Kota kan gitu. Nah, apakah kota ini bisa disebut sebagai ekosistem? Ya, menurutku bisa aja, tapi berbeda. Misalnya gini, kalau aku coba urai tadi dari keteranganmu, misalnya di danau ada ikan macam-macam. Ikan kecil makan ikan besar, itu kan satu rantai makanan dalam ekosistem danau itu. Tapi ikan kecil memakan ikan besar, ikan besar memakan ikan kecil, supaya si ikan besar tidak mati kan. Yeah. Itu relasinya tuh fungsional, atau aku katakan di sini diatur oleh satu sistem nilai yang aku sebut saja sebagai nilai guna atau nilai pakai. Jadi si ikan besar memakan ikan kecil karena memang dia ada fungsinya, ada gunanya, ada nilai pakainya buat dia. Itu cara ekosistem bekerja. Nah, sekarang aku bisa bandingin
dengan yang kamu bilang di kota tadi, ada gedung, ada mall, ada macam-macam. Mall misalnya, orang di mall itu kan berjualan barang. Salah satu kenapa orang berjualan itu kan untuk mencari keuntungan supaya bisnisnya bisa bergerak. Nah, ini yang mengatur relasi perdagangan ini udah beda lagi. Dia bukan nilai guna atau nilai pakai dalam danau tadi, tapi udah nilai tukar. Apa itu nilai tukar? Aku bisa kasih contoh begini. Kalau aku misalnya seorang warga Semarang, aku bikin sumur untuk aku ambil supaya aku minum airnya. Itu namanya relasiku dengan air tanah itu diatur oleh nilai guna, fungsional, nilai pakai gitu. Tapi kalau aku pengusaha aqua, sorry nyebut merek, tapi memang itu yang ada banyak di pasar itu kan. Aku pengusaha air dalam kemasan kayak aqua, aku membor air tanah dan aku jual supaya aku dapat untung. Itu namanya relasi aqua dengan air tanah diatur oleh nilai tukar supaya dia dapat untung begitu. Jadi bedanya di situ tadi, di danau dia diatur oleh nilai pakai, nilai guna. Di kota relasinya itu atau macam di mall atau macam aqua dengan air tanah tadi diatur oleh nilai tukar, dan nilai tukar ini yang mendatangkan keuntungan. Dan kalau keuntungan diinvestasikan kembali dalam satu sistem produksi supaya skala produksi menjadi lebih besar, supaya komoditas yang dihasilkan menjadi lebih banyak, supaya laba yang diuntungkan menjadi lebih banyak, itu namanya akumulasi. Nah, sistem di mana relasi baik antar orang dengan orang ataupun antar orang dengan barang selain orang diatur oleh nilai yang disebut nilai tukar tadi, itu di mana akumulasi tadi berlangsung, itu namanya kapitalisme. Jadi aku pikir perbedaan dasarnya di situ. Di dalam danau tidak ada kapitalisme, tapi di kota ada kapitalisme. Nah itu ada relasi sosial kapitalisme dalam kota. Itu paling mendasar menurutku bedanya antara dua ekosistem danau dan ekosistem kota. Gitu Lur menurutku. Ya. Nah tapi kalau Pak Nadim sama Bapak Iman tadi menyebut ekosistem, iya Mas Nadim menyebut ekosistem itu udah kayak apa ya? Kayak semuanya tuh saling diuntungkan, semuanya saling menumbuhkan, saling tidak ada itu yang disam-sam seperti kayak ekosistem yang perkotaan tadi itu. Kayak adem gitu loh. Kalau disebut ekosistemnya harus tumbuh tadi kan gitu, ekosistemnya harus bagus, berkembang, harus diperkuat gitu kan. Jelas bisa nggak Mbak? Maksudnya nggak ada yang diuntungkan gitu kan, nggak ada yang diuntungkan satu pihak gitu. Atau nggak ada yang mengakumulasi gitu. Nggak ada akumulasi, nggak seolah-olah tuh semuanya tuh saling bahu membahu tumbuh bersama. Nah, kayak backgroundmu belakang itu tuh. Iya. Oke, makasih poin ini. Persis di situ politiknya. Persis di situ tuh menurutku politiknya. Apa itu? Dengan menggunakan kata ekosistem, pemakai seperti Nadim dan Budiman, aku bayangin mereka mengharapkan yang timbul dalam kepala pendengarnya adalah satu asosiasi pemikiran dengan proses dalam danau tadi, di mana relasi adalah fungsional, tidak ada relasi penghisapan, tidak ada relasi yang akumulatif seperti dalam kapitalisme. Jadi dengan dipakainya kata ekosistem dalam sistem pendidikan dan bukit algoritma, kelihatannya mereka berharap bahwa pendengarnya dalam kepala pendengarnya akan terbangun asosiasi dengan proses-proses ekologi itu. Dan ketika asosiasi itu tercapai, pada saat yang bersamaan, proses kapitalisme yang bekerja dalam baik itu pendidikan, karena jelas saja pendidikan itu kan komoditas barang jualan, itu kapitalisme itu. Bukit algoritma itu juga kapitalisme, ada pemain, produsen, ada konsumen, ada barang dagangannya. Tapi begitu dipakai kata ekosistem, kelihatannya mereka pada saat yang bersamaan selain membuat
semua menjadi seperti proses dalam alam, proses kapitalismenya menjadi tersamar. Iya, jadi politis. Disamar. Iya, politis Iya, banget itu. Iya, misalnya kayak sekolah ya kan. Iya. Sekolah itu kan dia sebenarnya memproduksi buruh kan. Iya. Sekolah itu. Iya. Ya, Heeh. kita Iya, ini terus dapat waktu itu. tadi satu bahwa sekolah itu komoditas kan dia jualan itu jualan ijazah sebenarnya kan. Misalnya orang mau menyekolahkan anaknya membayar mahal itu kan untuk dapat ijazah, lanjutkan ke jenjang berikutnya, ijazah terakhir buat kerja kan gitu. Iya. Itu kan buruh kan itu. Untuk kerja itu kan untuk menjadi buruh gitu. Nah itu kan sudah sistem yang sebenarnya sangat menurutku menghisap ya, mengeksploitasi karena orang membayar gitu, membayar untuk sekolah, bukan apa ya. Kalau ngomong pendidikan itu kan pendidikan bisa di mana aja, tapi ini orang membayar untuk pendidikan. Mau ngomong belajar, orang itu bisa belajar di mana aja, di rumah, belajar sama orang, belajar itu belajar hidup kan, maksudnya belajar hidup itu kan yang namanya skill itu kan mulai dari nyapu, masak, apa itu kan yang bisa dipelajari sebenarnya, itu pelajaran. Tapi ini orang membayar untuk belajar, kan itu sudah menghisap. Iya. Dan orang lakukan itu, dan itu yang disebut tadi ekosistem pendidikan, ekosistem apa tadi Pak Nadim bilang. Iya. Ekosistemnya harus diperkuat, sekolah harus meminta ke dinas, itu kan. Dia dahsyat politis sekali itu penggunaan kata itu kan, seolah-olah jadi ada dua efek tadi itu. Di satu sisi dia menimbulkan sangat besar kemungkinan menimbulkan pemikiran di kepala audiens yang berasosiasi dengan proses seperti dalam danau. Yang kedua, dia menyamarkan kapitalismenya. Itu menurutku sisi politis dari penggunaan kata ekosistem. Macam Sistem. Pak Menteri dan Budiman itu loh. Kira-kira kurang lebih begitulah. Sorry aku. Tapi sekarang apa ya, kata ekosistem itu dipakai banyak orang, bukan hanya mereka berdua, semua pakai deh kata ekosistem. Ekosistemnya ada nggak? Gitu. Iya, makanya kita gibah biar beresonansi, biar kemana-mana juga kan. Jadi setiap ada orang pakai kata ekosistem, harapannya kalau orang udah mendengar gibahan ini, ya kalau mau konfrontasi pemakainya oke aja, tapi kalau senyum-senyum aja, ekosistem udah oke banget kan. Iya kan, mesti kalau ada sebuah gagasan baru atau apa ide baru apa gitu kan pasti orang bilang tinggal ekosistemnya ada nggak, kalau ada bisa menumbuhkan subur berarti itu baik, kayak gitu lah. Jadi kalau ada yang ngomong ekosistem nanti kita senyum-senyum aja. Ekosistem algoritma, bukit algoritma, ekosistem pendidikan, yoi hajar gitu. Mantap lu. Ekosistem tempatmu kuliah. Iya. Iya. Oke, cukup ini ya, tata cara penggunaan kata ekosistem cukup membiaskan makna dari kapitalis dari gitu ya. Iya, menyamarkan. Iya. Tapi sebenarnya gini sih, kalau ngomong kapitalisme itu kan sudah apa ya, dari mulai kita ini ujung rambut sampai ujung kaki ini sudah dirasuki gitu. Nggak usah disamar-samarkan gitu. Udah ada semuanya, mulai dari apa kita mandi apa itu semuanya ada. Biar nggak tampak sampo, beli air, bayar. Iya. Kan gitu. Jadi apa ngapain pakai disamar-samarkan, pakai dibalut-balut dengan adem ayem ekosistem tadi. Mungkin mereka nggak niatnya juga nggak secanggih itu ya. Cuma kan itu menjadi satu tradisi, satu kebiasaan yang diulang-ulang banyak orang kan. Yang kita coba aku pikir gibahkan ini kan menyingkap bagaimana logika apa yang beroperasi di balik, kira-kira kan logika apa yang beroperasi di balik pemakaian kata ekosistem kan, dan apa konsekuensi politiknya kan, itu yang coba kita ini. Gitulah lu. Ya. Ya udah. Oke. Selamat kembali ke ekosistem. Aku mau balik ke ekosistem ya. Udah ya lu. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.